Langit hitam memeluk mimpi, di batas harapan aku berdiri. Angin berbisik cerita lama, namun ku yakin ini waktunya. Langkah kecil penuh keyakinan, menentang ragu di setiap jalan. Cahaya redup jadi penunjuk, dalam gelap aku takkan tunduk. Biarkan hujan turun deras, biarkan gelap menutup awan. Ada bisikan di angin malam, menguatkan hati yang hampir tenggelam. Kan ku gapai impian mustahil ini, melawan waktu dan semua duri. Hancurkan batas di dalam diri, mustahil hanya kata tanpa arti. Ku takkan menyerah hingga akhir nanti. Takdir keabadian menantiku di sini. Fangmu dan Xiaofan mematung dengan mulut terbuka lebar ketika keduanya melihat seekor naga hitam yang memiliki panjang ratusan meter meninggalkan gunung bunga persik dan terbang menuju ke atas langit. Naga itu mengeluarkan raungan yang terdengar tidak asing di telinga Xiaofan dan Fangmu. Suara raungan itulah yang membangunkan mereka setiap pagi. Fangmu, kita tidak sedang bermimpi, bukan? Xiaofan mencolek Fangmu. Xiaofan, apa menurutmu ini waktu yang tepat untuk bertanya demikian? Fangmu berkata dengan suara lemas. Fangmu dan Xiaofan adalah kultivator terhebat di aliran putih dan hitam. Keduanya bisa dibilang berada di puncak, sehingga sudah puluhan tahun sejak keduanya merasakan takut. Namun di hadapan naga yang perkasa itu, tubuh mereka bergetar hebat, meskipun naga itu berada di kejauhan. Naga itu, apakah mungkin dia adalah salah satu Divine Beast dalam legenda? Fangmu berkata dengan terbata-bata. Memang di antara 9 Divine Beast yang dulu menguasai benua bintang timur, salah satunya berwujud naga, dan ciri-cirinya sesuai dengan naga yang ada di hadapan Fangmu dan Xiaofan. Jika benar naga itu adalah salah satu Divine Beast, maka itu menjelaskan banyak hal. Gumam Xiaofan. Fangmu menyadari sesuatu setelah mendengar gumaman Xiaofan. Seperti yang Xiaofan katakan, jika naga itu adalah Divine Beast, maka terjawab sudah alasan gunung bunga persik memiliki sedikit chi, serta membuat pil dan Spirit Stone tidak bekerja semestinya. Tempat ini bukan Pocket Realm saja, tetapi sebuah segel Divine Beast. Fangmu sulit percaya dengan fakta yang ada di hadapannya. Bisa jadi demikian. Kau lihat itu? Xiaofan menunjuk ke langit. Saat sang naga hampir mencapai langit, awan-awan hitam mulai berubah menjadi kemerahan dan melepaskan banyak petir berwarna merah ke arah sang naga. Heaven Thunder! Naga itu sedang menghadapi tribulasi. Petir berwarna merah berbeda dengan petir pada umumnya. Petir itu dikenal sebagai Heaven Thunder di dunia kultivator, yang biasanya menyambar ketika seseorang mencoba membentuk Heaven Foundation. Heaven Thunder sendiri memiliki daya hancur hampir 100 kali petir biasa. Apa kau pernah melihat Heaven Thunder sebanyak itu? Xiaofan menelan ludah dan berkeringat dingin.
Ketika Xiaofan dan Fang Mu membentuk Heaven Foundation, keduanya sama-sama disambar satu petir merah. Dan rasa sakit yang dirasakan saat itu masih teringat jelas. Banyak jenius yang akhirnya gagal menahan Heaven Thunder sehingga tidak bisa membentuk Heaven Foundation. Satu Heaven Thunder cukup untuk melukai seorang jagoan Nesen Soul. Namun saat ini, langit di hadapan Xiaofan dan Fang Mu dipenuhi oleh Heaven Thunder. Setidaknya ratusan petir merah itu menyambar sang naga pada waktu bersamaan. Kekuatan sebesar itu cukup untuk membuat jagoan seperti Fang Mu maupun Xiaofan terluka serius pada puncak kekuatan mereka. Gerakan naga itu terhenti sejenak setelah ratusan petir merah menyambarnya. Tetapi setelah beberapa saat, dia kembali terbang ke udara. Bisa menahan petir yang begitu banyaknya menunjukkan naga tersebut memiliki kekuatan yang dahsyat. Naga hitam yang perkasa itu meraung semakin keras, membuat petir-petir merah yang ingin kembali menghujaninya sirna sebelum menyentuh tubuhnya. Kemampuan sang naga berhasil membuat Fang Mu dan Xiaofan terpana. Menurutmu dia bisa keluar dari dimensi ini? Xiaofan melirik Fang Mu. Jika dia berhasil melakukannya, maka tamat riwayat benua bintang timur. Kata-kata Fang Mu terhenti, sebab dia menyadari langit di atas mereka mulai berubah warna. Naga yang sedang terbang juga terhenti, melihat awan-awan yang sebelumnya berwarna kemerahan mulai berubah menjadi keunguan. Yang berikutnya terjadi, puluhan petir berwarna ungu menyambar turun ke arah sang naga. Violet Heaven Thunder! Jerit Fang Mu dan Xiaofan bersamaan. Keduanya belum pernah melihat petir berwarna ungu seperti itu, tetapi mereka pernah membaca catatan sejarah. Dikatakan bahwa ribuan tahun lalu, saat manusia mencoba menembus Nesen Soul, maka akan turun petir yang jauh lebih hebat daripada Heaven Thunder, yaitu Violet Heaven Thunder. Sang naga kembali meraung keras. Beberapa petir ungu menghilang karena raungan tersebut, tetapi sisanya menghantam tubuh sang naga. Suara keras terdengar setiap kali petir ungu menghantam tubuh sang naga. Raungan sang naga semakin keras, terutama setelah sisik-sisiknya yang berwarna hitam pekat terkoyak oleh petir-petir tersebut. Semua berlangsung begitu cepat. Sang naga terlihat terluka parah setelah petir-petir itu menghilang. Darah mengalir dari sekujur tubuhnya. Darah berwarna keemasan. Namun sang naga seolah tidak peduli. Sang naga kembali berusaha naik ke langit sambil bersiap menghadapi hujan petir berikutnya. Namun petir-petir ungu tidak lagi turun, melainkan langit berubah menjadi keemasan. Apa yang terjadi? Fang Mu dan Xiaofan menoleh ke atas, melihat langit yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Li Hao yang sebelumnya bersembunyi akhirnya menampakkan diri. Dia belum pernah melihat langit yang demikian indah. Sang naga berhenti di udara. Berbeda dengan Fang Mu, Xiaofan, dan Li Hao yang terpana serta kagum melihat langit berwarna keemasan tersebut, sang naga justru terlihat ketakutan. Secara tiba-tiba, sebuah petir berwarna keemasan turun dan menyambar sang naga. Waktu seolah terhenti saat itu terjadi. Petir emas itu melewati tubuh sang naga dan akhirnya menghantam gunung bunga persik, membuat gunung tersebut bergetar hebat untuk waktu yang lama. Rumah Li Hao yang pondasinya lemah tidak mampu bertahan terhadap guncangan itu. Xiaofan dan Fang Mu buru-buru membawa Li Hao keluar sebelum rumah itu runtuh. Tidak hanya rumah Li Hao, rumah Fang Mu dan Xiaofan bernasib sama. Ketika ketiganya menoleh kembali ke langit, sang naga sudah tidak terlihat. Dan perlahan-lahan awan yang menutupi langit mulai memisahkan diri. Dalam waktu singkat, langit kembali cerah seolah tidak terjadi apa-apa. Meskipun gunung bunga persik masih tergenang air setelah hujan sepanjang 3 hari terakhir. Li Hao melihat rumahnya, lalu menggaruk kepala. Di mana aku harus tinggal sekarang? Hao, bukan waktunya memikirkan itu sekarang.
Fang Mu menepuk pundak Li Hao. Apa kau mengetahui lokasi naga itu jatuh? Naga? Makhluk yang seperti ular tadi namanya naga. Kupikir itu ayam. Fang Mu dan Xiao Fan saling bertatapan sebelum menghela nafas panjang. Hao, kita harus memastikan kondisi naga itu. Jika dia masih hidup, maka nyawa kita bisa terancam. Fang Mu sebenarnya penasaran dengan petir berwarna emas yang muncul sekejap itu, tetapi tidak ada waktu untuk memikirkan hal tersebut. Li Hao mengangguk sebelum menuntun Fang Mu dan Xiao Fan menuju lokasi yang kemungkinan tempat jatuhnya sang naga. Li Hao, Fang Mu, dan Xiao Fan mendatangi tempat yang seharusnya menjadi lokasi jatuhnya sang naga. Namun mereka tidak menemukan naga tersebut. Tidak salah lagi. Ini tempat naga itu jatuh. Fang Mu memperhatikan bekas sambaran petir yang membakar tanah di hadapan mereka. Selain itu, ada sebuah retakan besar pada daratan yang diyakini akibat jatuhnya sang naga atau petir emas. Xiao Fan memperhatikan sekitar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan sang naga. Sungguh aneh. Kalau naga ini pergi, seharusnya ada jejak yang terlihat. Xiao Fan tidak berhasil menemukan jejak dari sang naga, seolah naga itu tiba-tiba menghilang bagaikan asap. Mungkin ayam itu pulang ke rumahnya. Naga ya? Li Hao yang sedang jongkok sambil memperhatikan Fang Mu dan Xiao Fan berkomentar. Rumahnya? Hao, kau mengetahui rumah dari naga ini? Fang Mu mengangkat alisnya. Li Hao kemudian menceritakan bahwa dia pernah, karena rasa penasaran, meminta Paman Liu yang dulu tinggal bersamanya untuk melihat ayam yang membangunkan mereka setiap pagi. Paman Liu kemudian membawa Li Hao ke sebuah gua yang berukuran besar. Tetapi sebelum melihat isi gua tersebut, Li Hao merasa ketakutan karena raungan yang keras tiba-tiba terdengar. Sejak hari itu, Li Hao tidak pernah mendekati tempat tersebut. Fang Mu meminta Li Hao membawa mereka ke gua yang dimaksud. Ternyata gua itu tidak terlalu jauh dari lokasi mereka berada. Ukuran gua itu memang amat besar. Fang Mu dan Xiao Fan sampai terpana melihatnya. Keduanya tidak heran jika memang sang naga tinggal di dalamnya. Fang Mu, kami akan menunggu di sini. Kau coba periksa apakah naga itu ada di dalam. Xiao Fan menarik Li Hao ke sampingnya. Hah? Kenapa harus aku yang memeriksanya? Protes Fang Mu. Bukankah kalian dari aliran putih selalu mengatakan, hidup harus dijalani dengan keberanian? Ini saatnya membuktikan itu. Kenapa kau tiba-tiba mengungkit hal itu? Sejak kapan kau percaya dengan hal itu? Fang Mu dan Xiao Fan mulai kembali berdebat, membuat Li Hao menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Setelah 5 menit memandangi keduanya, Li Hao melangkah menuju mulut gua sendirian. Tidak ada naga di sini. Perkataan Li Hao menyadarkan Fang Mu dan Xiao Fan. Keduanya saling berpandangan sejenak sebelum sama-sama menunduk menahan malu. Keduanya kemudian mengikuti Li Hao dan memeriksa gua yang sungguh tidak berpenghuni itu. Apa kau merasakan yang kurasakan? Fang Mu melirik Xiao Fan. Ya, tempat ini dihuni cukup lama oleh makhluk yang amat kuat. Fang Mu dan Xiao Fan bisa merasakan sisa-sisa gelombang Qi di dalam gua tersebut. Gelombang ini menunjukkan makhluk yang tinggal di dalamnya setidaknya memiliki kekuatan di puncak Nasenso. Guru Fang, Guru Xiao, aku menemukan sesuatu. Li Hao yang masuk ke wilayah lebih dalam berseru lantang, membuat Fang Mu dan Xiao Fan bergegas menyusulnya. Ini... Fang Mu dan Xiao Fan mematung saat menemukan hasil temuan Li Hao. Sebuah telur yang ukurannya separuh tubuh Li Hao. Guru, apa telur ini bisa dimakan? Aku belum pernah melihat telur sebesar ini. Li Hao menyentuh telur itu dengan jarinya. Tidak, ini terlalu berharga untuk dimakan. Kemungkinan ini adalah telur Divine Beast.
Divine Beast? Kami akan menjelaskannya nanti. Mari bawa telur ini keluar dari tempat ini. Xiaofan meraih telur itu dengan hati-hati setelah memastikan telur itu masih hidup. Li Hao dan dua gurunya meninggalkan gua sambil membawa telur yang mereka temukan. Telur yang memiliki cangkang berwarna hitam serta memiliki motif sisik seperti naga. Ketika ketiganya sudah cukup jauh dari gua tersebut, Li Hao kembali bertanya tentang Divine Beast. Dalam dunia kultivator, terdapat hewan buas yang mampu menyerap qi dalam tubuh. Mereka dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu Spirit Beast, Demonic Beast, dan Dao Beast. Xiaofan mulai menjelaskan. Demonic Beast adalah makhluk yang mengumpulkan qi dari alam maupun memangsa makhluk yang memiliki qi. Dalam tubuh Demonic Beast terdapat kristal yang dikenal sebagai Demonic Core. Demonic Beast memiliki kemampuan setara dengan kultivator Forging Qi. Demonic Beast yang lebih kuat disebut sebagai Demonic Lord Beast, yang memiliki kemampuan seperti Foundation Realm sampai Core Formation. Sementara Demonic Beast yang mampu mencapai kekuatan setara Nascent Soul disebut sebagai Demonic King Beast. Beberapa ratus tahun terakhir, para beast kultivator memang berhasil menjinakkan dan melatih Demonic Beast. Tetapi secara naluri, Demonic Beast tetap membenci dan ingin menghabisi manusia. Makhluk yang setiap hari kita makan adalah Demonic Beast. Namun tidak semua Demonic Beast bisa mencapai tingkat Demonic Lord Beast ataupun Demonic King Beast. Tergantung jenisnya, maka potensi mereka juga terbatas. Beruang atau babi hutan yang kau buru misalnya, mereka tidak akan memiliki kekuatan lebih dari Forging Qi tingkat 9. Berbeda dengan Demonic Beast, Spirit Beast adalah makhluk-makhluk yang lahir dengan Spirit Root. Mereka hidup berkelompok dengan sesama jenis mereka. Disebabkan memiliki Spirit Root, mereka lebih ahli menyerap qi serta dapat menggunakan Daoist Magic yang umumnya dipakai kultivator manusia. Tergantung jenisnya, ketika mencapai tingkat praktik tertentu, Spirit Beast dapat membentuk Spirit Core. Spirit Beast yang memiliki Spirit Core dapat menjelma menjadi manusia. Jika Spirit Beast berubah menjadi manusia, maka mereka tidak terlihat berbeda dengan manusia umumnya. Demonic Beast sebenarnya bisa menjelma menjadi manusia juga ketika praktik mereka mencapai puncak Nascent Soul. Tetapi Demonic Beast yang mengambil wujud manusia tetap akan memiliki satu bagian kecil yang merupakan wujud aslinya. Spirit Beast lebih umum dijadikan sebagai peliharaan oleh para beast kultivator. Namun karena jumlah Spirit Beast yang terus menurun, memaksa beast kultivator mulai menjinakkan Demonic Beast. Dao Beast adalah Spirit Beast yang hidup di Pocket Realm. Eksistensi mereka lebih rumit untuk dijelaskan. Aku akan menceritakannya lain waktu. Sekarang waktunya menjawabmu tentang Divine Beast. Di antara Spirit Beast dan Demonic Beast, ada beberapa makhluk jenis langka yang diyakini dapat berkembang sampai mencapai kekuatan yang melebihi Nascent Soul. Spirit Beast atau Demonic Beast yang memiliki potensi seperti ini dikenal sebagai Divine Beast. Divine Beast bisa dibilang juga sebagai Spirit Beast atau Demonic Beast yang telah melampaui Nascent Soul. Saat ini di benua bintang timur, terdapat sekitar 100 Spirit Beast dan Demonic Beast yang memiliki potensi menjadi Divine Beast. Fang Mu kemudian menunjuk telur yang ada di tangan Xiaofan. Jika telur ini adalah telur naga, maka dia akan menjadi salah satu calon Divine Beast berikutnya. Kosong tempat kisah menghilang.
bukan karena lupa atau berpaling, tapi waktu yang terus berguling. Langkah menjauh seiring detak anggukan kecil di kejauhan. Mungkin kita tak pernah menyadari semua ini hanyalah sementara di sini. Setiap luka jadi pelajaran, mengajarkan kita arti harapan. Setiap tawa adalah harta, menghidupkan semangat yang meronta. Aku percaya